Hai guys, kembali lagi bersama saya, Siswa Sugiarto, mahasiswa Politeknik Harapan Bersama, Kota Tegal, program studi D3 Farmasi dengan NIM 2108040. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu tenaga teknis kefarmasian yang bekerja di salah satu apotik di Kabupaten Tegal, yaitu Apotik Jaya Waras, yang bertepatan di Jalan Projo Semeru 2, nomor 2, Bengle RT 7 RW 1 Kecamatan Talang. Saya membuat video wawancara ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perilaku dan etika profesi untuk syarat ikut ujian akhir semester yang diampu oleh dosen Dr. Agus Susanto MIKOM. Lanjut saja ke sesi wawancara bersama salah satu tenaga teknis kefarmasian yang bekerja di Apotik Jaya Waras dengan nama Diana. Berikut videonya. Mbak, saya dari mahasiswa Politeknik Harapan Bersama, izin mewawancarai Mbak tentang etika profesi farmasi. Ini Mbak Mbak Diana bersedia? Iya, bersedia. Baik. Untuk pertanyaan pertama, apakah yang menjadi motivasi Anda untuk bekerja di bidang kefarmasian di apotek, Mbak? Motivasi saya ingin mendalami obat lebih dalam lagi. Kemudian saya ingin mengobati pasien dengan tepat, dengan pemberian dosis yang maksimal, ya, sesuai. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana Anda menjaga dan mengelola persediaan obat-obatan di apotek, Mbak? Maksudnya mengelola buat obat itu tetap ada apa gimana? Biar tidak tidak stoknya. stok. Kemungkinan kalau semisal barang kosong langsung ditulis di buku defekta ya, biar nanti kalau order per hari apa nanti biar di order. Jadi kalau misalkan barang tinggal 2 atau 3 langsung ditulis buku defekta, kemudian langsung di order kemudian Terus lanjut, pertanyaan yang ketiga, bagaimana Anda mengatasi situasi ketika terjadi kesalahan dalam penanganan atau pemberian obat? Kalau kesalahannya itu pasiennya mengetahui atau enggak ya? Kalau misalkan pasiennya, tapi kan orang awam kan jangan jarang mengetahui tentang kesalahan obat ya. Palingan kalau misalkan kesalahan resep itu bisa terjadi, mungkin karena penulisan dalam resep yang terlalu susah sehingga apoteker atau TTK kurang jelas dalam membaca. Kemudian kalau misalkan double dosis tanpa dipengetahui pasien pernah, tapi etika saya sebagai TTK itu kalau misalkan kesalahan dalam double dosis bisa kayak dimaklumi. Kemungkinan kesalahan dosis itu bisa terjadi karena kurangnya ketenagakerjaan ya, kayak kurangnya karyawan atau TTK. Kemudian karena gangguannya berderingnya HP, gangguannya telepon dari keluarga atau saudara. Kemudian kayak pasien ingin terburu-buru, ingin cepat dilayani. Terus yang keempat, bagaimana Anda berkomunikasi dengan pasien dan memberikan penjelasan tentang penggunaan obat dengan baik dan benar? Kalau komunikasi sama pasien, kalau misalkan orang tua ya, kemudian kan ingatan orang tua itu kan nggak terlalu kayak anak usia muda. Jadi kemudian kalau orang tua sesuai bahasanya, kalau misalkan pakainya promo ya kita ngikutin, atau pakai bahasa Jawa juga. Tapi kalau misalkan kayak bahasa Indonesia mudah dipahami ya bisa. Tapi kalau misalkan pasien belum menangkap apa yang dijelaskan atau belum jelas, nanti bisa ditanyakan lagi ke TTK-nya. Yang kelima ya Mbak, bagaimana Anda merespon pasien yang mengalami reaksi alergi atau efek samping obat? Kalau misalkan pasien alergi ya, kalau misalkan ada pasien yang alergi sama paracetamol, itu bisa diganti sama ibuprofen, kalau enggak yang metanisol, itu kan juga bisa. Kemungkinan kalau misalkan efek samping dari obat sih
jalan titik pada pasien. Tapi kalau misalkan kayak obat tertentu itu bisa kayak contohnya CTM itu bisa ngantuk, mengakibatkan kantuk. Terus kalau misalkan kayak obat lainnya itu bisa jadi pusing atau mual. Tapi masing-masing obat mempunyai efek sampingnya berbeda-beda sih. Selanjutnya, bagaimana Anda mengatasi situasi ketika obat yang diminta tidak tersedia di apotek? Kalau misalkan obatnya tidak tersedia, itu bisa diganti dengan kandungan yang sama. Biasanya kan orang awam kan lebih ke mengenal mereknya ya, merek dagangnya. Tidak mengetahui apa isinya sama, iya. Jadi nanti diganti sama yang kandungannya sama, tapi beda merek atau beda PT-nya. Selanjutnya Mbak, bagaimana Anda berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tenaga medis lainnya seperti apoteker dan sebagainya? Kalau dari apoteker sih mungkin menggunakan bahasa yang sopan ya. Lanjut ya Kak. Terus kegiatan sehari-hari di apotek itu ngapain aja Kak? Kalau misalkan kegiatan sehari di apotek itu kayak terutama melayani pasien ya. Melayani pasien. Terus kalau misalkan menerima barang datang dari kurir, nanti mengecek satu persatu dari nama barang, terus nomor batch sama ED. Nanti kalau misalkan ada yang pas pengecekan itu ada yang ED, nanti bisa diretur pas hari itu. Terus kalau misalkan kesalahan order, nanti kita bisa konfirmasi dulu sama apotekernya itu mau gimana, mau diretur atau enggak. Kalau misalkan mau diretur juga bisa pas juga itu. Selain menerima barang, biasanya sih order ya, atau mengecek barang-barang yang kosong, kemudian nanti kita order ke PBS-nya. Bagaimana Anda mengatasi pasien yang ingin membeli obat tetapi tidak sesuai dengan keluhan? Kemungkinan kalau tidak sesuai keluhan itu nanti ditanyain dulu buat kenapa ya Mbak. Kalau misalkan contohnya biasanya kan kalau anak-anak muda ya menggunakan Maxtril atau lainnya ya obat-obat yang buat disalahgunakan, nanti ditanyain dulu buat keluhannya kenapa mas kayak gitu. Nanti kalau misalkan keluhannya ini Mbak, nah tidak sesuai dengan indikasi obat tersebut, itu nanti bisa dijelaskan gitu. Kalau obat yang benar atau itu kayak gini. Demikian video yang dapat saya tayangkan. Semoga bisa menjadi motivasi untuk siswa-siswi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, khususnya yang ingin melanjutkan kuliah ke bidang kesehatan, yaitu farmasi. Dan mohon maaf jika dalam penyampaian atau penayangan video ada yang kurang berkenan di hati para penonton. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.